Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat Islam, kita ini dibekali dengan sebuah ibadah yang terdapat di dalamnya manfaat universal yang bisa memenuhi segala keperluan setiap muslim dan muslimah di dunia dan di akhirat. Nah, ibadah ini disebut dengan nama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu doa datang di dalam agama kita, dijelaskan berbagai posisi-posisi agung tentang doa tersebut. Dan posisi-posisi agung ini itu pernah dilakukan oleh para nabi dan para rasul, orang-orang yang salih. Iya. Karena itu tentang Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uh, dan sesungguhnya tatkala hamba Allah, maksudnya Nabi Muhammad SAW, berdiri untuk berdoa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doanya. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, aku akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan dihinakan. Iya. Dan ini adalah seruannya para nabi dan para rasul, dari akhlak mereka. Karena itu kita dibekali dengan berbagai doa, harapan, dan perkara-perkara yang dengannya kita itu bisa menyambung langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantung kepadanya, hanya berharap darinya. Dan kita tidak perlu kepada siapapun dari makhluk. Itu dari kebahagiaan yang sangat besar untuk seorang hamba. Karena ketika dia ada masalah, dia taunya memohon kepada Allah. Ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia memahami bahwa dia sekedar manusia, bisa berusaha, bisa berupaya, bekerja, beraktivitas, tetapi yang menentukan tetap Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itulah posisi doa-doa ini itu penting sekali dalam keseharian kita. Kita jaga dan kita pelihara. Baik. Di sini saya ingin mengajak masuk ke dalam tema ini dengan kita mempelajari sesuatu yang rutin kita harusnya amalkan dalam keseharian kita,
Dan pada doa-doa dan dikir-dikir tersebut, subhanallah, banyak sekali dari kebaikan. Iya. Dan pertemuan ini ringkas, dan kita hanya membekali dari pembahasan dikir pagi dan dikir sore, serta dikir selepas sholat. Ini dalam buku ringkas ini, yang kita akan baca beberapa hal dari dikir selepas sholat. Lepas sholat 5 waktu tentunya. Setelah itu kita bahas tentang dikir pagi dan dikir sore. Nah, apa yang disebut di sini dari ringkasan pokok doa dan dikir yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian mungkin dari doa dan dikir tidak disebutkan di sini. Ada yang tidak disebut, tapi bukan artinya tidak diamalkan, seperti dikir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali di sholat subuh dan sholat maghrib. Itu silam pendapat kuat ya di tengah para ulama. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Saya mengamalkan, tapi saya tidak sebutkan di sini karena kuatnya silang pendapat di dalam hal tersebut. Dan mungkin di waktu lain kita akan sebutkan. Dan ada sebagian dikir, mungkin populer ya dikir itu. Hanya saya dari sudut pembahasan secara ilmu hadits, saya kadang lebih condong kepada pendapat-pendapat ulama yang melemahkan. Jadi saya nggak sebutkan di ringkasan ini. Tapi yang ada pun Masya Allah, luar biasa. Iya. Beramal dengan sesuatu yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kadang kalau kita pikirkan, kita ini masih banyak kurangnya begitu. Masih banyak kurangnya dalam mengamalkan. Iya. Karena itu di dalam doa-doa dan zikir ini ada ruh, bahkan ruh ibadah. Yang kalau direnungi dengan baik, itu akan membawa sebuah pengaruh indah di dalam jiwa. Iya. Sehingga kalau ada hal-hal di dalam kehidupan, ini yang sederhana ya, sederhana. Kadang kalau seorang ada masalah, ada problem yang dihadapi, biasanya itu sibuk curhat sama orang. Ya, carilah tempat orang yang dia curhat, dia ini. Kalau sekarang kan tempat curhat macam-macam. Ada yang di status WA-nya, ya kan? Ada yang curhat di Twitter, di Facebook. Nggak tahu Twitter sudah ganti nama kayak sekarang ya. Terus ada yang ganti di macam-macam lah dari apa yang ada sekarang. Ya, tapi harusnya seorang yang dia punya fikih doa, zikir itu mengikat hatinya kepada Allah. Ya kalau ada hal-hal yang dihadapi, nggak apa-apa, cerita sama orang itu nggak apa-apa. Apalagi orang itu bisa menyelesaikan, bisa memberi pendapat. Tapi yang paling pokok untuk seorang mukmin itu ini keterikatan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan mendalam kalau kita rutin membaca doa-doa dan zikir harian kita. Iya. Dan ini yang paling pokok ini. Zikir selepas sholat. Kita semua dalam sehari dan semalam sholat 5 waktu. Subhanallah. Ada zikir-zikir agung di belakangnya. Dengan berbagai keutamaan. Ya, mau husnul khatimah, itu sebab husnul khatimah. Kalau dia jaga zikir ini. Seperti nanti akan datang di ayat kursi. Tidak ada yang memisahkan antara seorang dengan sorga kecuali kematian saja. Tidak ada yang menghalanginya kecuali apa? Mati. Dia mati setelah itu langsung. Nah, sorga itu kan keutamaan besar. Artinya kalau dia selalu menjaga ini, setiap kali sholat dia baca ayat kursi, terus dia wafat di hari itu husnul khatimah atau bukan? Pasti husnul khatimah. Iya. Tapi mana-mana ini kadang
kita kurang di dalam merenunginya. Nah, inilah yang mungkin sebagian dari doa-doa ini ada yang kita baca cepat, ada dari sebagian doa mungkin saya terangkan sebagian dari manfaat dan faidah-faidahnya. Dan insyaallah ta'ala kita berharap terbentuk dari kita karakter indah. Sehingga berdoa, berharap, ingat kepada Allah, selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi bagian dari diri kita. Baik, jadi ini ada 3 pembahasan ya di buku ini. Yang pertama terkait dengan masalah zikir selepas sholat. Iya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan zikir-zikir yang dibaca selepas sholat. Di antara zikir tersebut, yang pertama di sini saya sebut adalah takbir. Karena dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Kami mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar takbir. Iya, apa takbirnya? Itu syah dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ibnu Rajab dan selainnya, yaitu mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, bahkan datang dalam sebuah riwayat disebut oleh Ibnu Rajab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syah dari sahabat takbir 3 kali, dan itu populer di tengah para as-salaf. Tapi di bahasa hadits kan disebut takbir aja, artinya kalau dia takbir sekali saja itu juga boleh. Dan itu yang dianjurkan oleh guru kami Syekh Wasiullah Abbas. Dia bertakbir sekali, setelah itu dia beristighfar. Iya. Dan boleh juga lebih dari itu, boleh lebih dari 3. Itu yang difatwakan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullah. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, kurang atau lebih boleh saja, nggak ada masalah. Baik. Tapi di sebagian riwayat disebutkan kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi kecuali dengan mendengar dzikir. Ya, takbir itu bagian dari dzikir. Jadi membaca takbir dan beberapa dzikir lainnya itu boleh dijaharkan. Boleh dijaharkan. Tapi menjaharkannya bukan menjaharkan secara berjamaah, dipimpin oleh 1 orang. Karena itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tetapi dijaharkan sendiri-sendiri. Iya. Jadi Ibnu Abbas ini ceritanya beliau masih kecil waktu itu. Kadang di luar masjid atau di sekitar masjid, Ibnu Abbas nggak tahu orang di masjid itu sudah selesai sholat kecuali dengan mendengar suara keras orang membaca apa? Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa dzikirnya, takbirnya dibesarkan, dikeraskan. Iya. Dan dzikir-dzikir itu dari maksud umumnya adalah menutupi kekurangan di belakang ibadah-ibadah. Sholat 5 waktu ini kan rukun Islam, ya kan? Jadi kadang kita di dalam menegakkan sholat waktu kita banyak kekurangan. Ada yang sholat mungkin dapat sholatnya cuma 1/9, 1/8, 1/10. Ya tergantung bagaimana khusyuk dia di dalam sholat. Nah, disyariatkan dikir-dikir setelahnya. Demikian pula ada sholat-sholat sunnah. Itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam sholat. Salah satu manfaatnya untuk itu. Selain daripada itu ada tentunya dari manfaat-manfaat lain terkait dengan dzikir tertentu atau sholat sunnah tertentu. Itu ada manfaat-manfaatnya. Ada pahala-pahalanya, keutamaan-keutamannya. Itu dari karunia Allah. Ya Allah berikan kepada umat Islam ini. Iya, coba bayangkan ya. Duduk-duduk habis sholat, Masya Allah. Tenang hatinya. Selepas sholat dia dzikir lagi. Bertambah berbagai pahala dan kebaikan.
Iya. Itu di mana kita bisa dapat hal yang seperti itu? Dan itu keutamaan Allah yang Allah berikan kepada umat Islam itu. Jadi ibadah besar seperti itu ada sesuatu supaya apa? Bisa menutupi kekurangan. Sama kita puasa. Puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan ada syariat puasa apa? 6 hari bulan Syawal. Itu juga salah satu faedahnya menutupi kekurangan. Kalau ada kekurangan di mana? Di bulan Ramadan. Dan itu membentuk untuk kita sebuah karakter ubudiyah. Karakter ubudiyah ini namanya apa? Ru'yatut taksir. Nah ini karakter ubudiyah ini besar sekali. Membuat seorang hamba itu pandai merendah diri. Tahu kadar dirinya. Kamu ini makhluk. Setinggi apapun pendidikanmu, sebanyak apapun ibadahmu, tetap saja kamu makhluk Allah, banyak kekuranganmu. Itu namanya ru'yatut taksir. Nah itu karakter ibadah, bahkan kaidah ibadah. Sebut oleh Ibnul Qayyim dan selainnya. Iya. Seorang itu kalau dia ibadah, dia selalu merasa, oh kayaknya saya banyak kurangnya ini. Mudah-mudahan besok Allah bantu saya, bisa lebih sempurna lagi. Bisa lebih lengkap lagi. Nah, ini sesuatu yang hebat yang seperti ini, karakter ini. Kalau ada pada diri. Nah, dan itu kalau kita pahami makna dan syariat, makna dan syariat. Adanya zikir selepas sholat sama dengan puasa, ada puasa sunnah setelahnya. Sama dengan zakat. Kita ada zakat fitri, ada zakat mal yang wajib. Tapi bersama dengan itu kita disyariatkan bersedekah. Bersedekah. Itu untuk menutupi. Sama dengan haji dan umrah. Kalau sudah tertunaikan kewajibannya sekali dalam seumur. Tapi kita disyariatkan untuk memperbanyak haji dan apa? Dan umrah. Iya. Itu semuanya kembali kepada banyak kaidah ibadah. Salah satunya kita selalu memandang bahwa diri kita ini kurang. Ini penting sekali. Sebab seorang kalau tidak punya karakter ini, itu tabiatnya senang bersombong. Merasa dirinya lebih. Susah dinasihati. Keliru pun dia tidak mau bilang dirinya salah. Ya walaupun dia sendiri sudah bilang dirinya keliru. Tapi sambungan pembicaranya seakan-akan orang memahami dia tidak ada salah. Itu kesombongan namanya. Karena mana-mana yang seperti ini kurang. Dan kesombongan di dalam hal tersebut itu berbahaya sekali. Sebab seorang itu jangan pernah melihat dirinya punya kelebihan atas orang lain. Iya. Itu penyakit besar di dalam hati. Karena itu kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dari kesombongan. Iya. Ketika Nabi ditanya apa al-kibr itu ya Rasulullah, kata beliau al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr itu adalah dia menolak kebenaran dan dia meremehkan orang-orang, meremehkan manusia. Jadi seorang itu selalu melihat sudut-sudut yang dia bisa introspeksi diri. Dia kenal bahwa dirinya ini banyak kekurangan. Jangan kita biasakan diri itu, oh anak alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi di depannya ya. Anak begini, padahal dia sombong ini. Dia kemas pula dengan bahasa apa? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini perlu kita melatih diri, menjaga diri. Dan ini penjagaan ya, ini untuk keselamatan kita. Baik. Jadi di sini ada takbir ya. 1. Setelah itu diajarkan di sini untuk beristighfar. Istighfarnya kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya.
Begitu dikatakan oleh Al-Auza'i ketika menafsirkan bagaimana istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan sebagian ulama ada yang memandang boleh ditambah, yang penting ada mana istighfarnya. Misalnya dibilang astagfirullah wa atubu ilaih. Karena Syah Nabi pernah beristighfar dengan lafaz itu. Iya. Tapi secara zahir istighfar ya seperti yang disebut oleh Al-Auza'i. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya dari awal dia istighfar. Istighfar itu kan, apa artinya istighfar? Saya memohon ampun kepada Allah. Berarti ini ru'yatut taksir ada. Dia merasa dirinya kayaknya saya keliru, ada kurang. Saya istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Apalagi kalau kita hitung, subhanallah, dosa-dosa kita itu banyak sekali. Kesalahan kita banyak sekali. Nah, selepas sholat itu, kita banyak beristighfar. Di dalam sholat kita saja, ya, itu subhanallah, banyak hal yang kurang. Bahkan kadang kita ini sudah istighfar, tapi istighfar kita perlu istighfar lagi. Nah dia habis sholat, astagfirullah, terbiasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pikirannya kemana-mana gitu. Gak nyambung juga kalimatnya. Nggak dia resapi. Kayaknya istighfarnya perlu apa? Istighfar lagi. Ya kan? Nah ini hal-hal yang seperti ini kadang kalau kita renungi, kita perhatikan pada diri kita, itu membawa mana-mana yang agung. Mana-mana yang agung. Karena muhasabah itu dari sifat ubudiyah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa selalu dia melihat apa yang dia lakukan untuk hari esoknya. Dan hendaknya kalian selalu bertakwa kepada Allah. Itu ayat ini kata para ulama dasar pokok di dalam muhasabah, introspeksi diri. Iya. Ya kalau dia banyak beristighfar, maka itu luar biasa. Nabi itu kadang beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali dalam satu majelis. Dan kadang disebut 70 kali. Padahal beliau seorang Nabi dan Rasul, telah diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosa beliau. Iya. Maka itu harusnya menjadi pelajaran yang sangat besar bagi umat ini. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam. As-salam itu nama dari Asmaul Husna. Ada 2 makna as-salam itu. As-salam bisa bermakna yang maha memberikan keselamatan. Segala keselamatan, segala kebaikan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari mana as-salam? Artinya as-salim, yang maha selamat dari an-naqas wal aib, yang maha selamat dari segala kekurangan dan dari segala aib. Iya, dia maha selamat dari segala kekurangan dan segala aib. Jadi subhanallah, kita datang setelah istighfar, kita baca Allahumma tassalam wa minkas salam tabarakta dal jalali wal ikram. Ya, itu mana-mana agung ya. Terdapat kita nisbatkan kesempurnaan kepada Allah. Kita ini banyak kekurangan, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah. Darinya lah keselamatan. Dan kita puji Allah yang memiliki jalal dan ikram, itu terdapat makna harapan. Seorang diberi pahala akan sholatnya, amalan yang dia kerjakan. Dia puji Allah atas karunia-karunia-Nya. Iya. Di setiap doa itu saya berikan nas haditsnya ya, karena doa itu harus kita amalkan berdasarkan apa? Dalil. Ya apalagi ini pekerjaan selepas sholat namanya. Saya mau tanya, sholat 5 waktu itu diketahui oleh Nabi dan para sahabat atau tidak? Para sahabat lihat nggak sholat 5 waktu itu?
Hah? Tiap hari mereka sholat 5 waktu. Ya kan? Setiap hari 5 waktu mereka sholat. Jadi kalau ada tuntunan-tuntunan dilakukan oleh Nabi selepas sholat, sahabat kira-kira tahu atau tidak? Tahu sekali ya kan? Jadi kalau ada doa yang dibaca oleh Nabi, dan itu terkait dengan selepas sholat, itu pasti ada riwayatnya, pasti. Sahabat berapa banyak yang sholat di belakang Nabi? Ya, yang aneh itu kalau kita bikin doa selepas sholat, dan itu tidak ada asal usulnya dari Nabi dan para sahabat, itu yang aneh. Sebab ini masalah sholat. Jangan bilang, oh ini saya tahu sendiri. Iya. Tahu dari mana? Guru saya yang beritahu saya. Baik, guru Bapak ngambil dari mana? Ya jangan tanya lah, yang penting guru saya dah. Karena ada yang sering menjawab seperti itu ya. Dan itu tak benar ya. Ini pekerjaan sholat, populer. Nabi mengajarkannya. Kalau itu pekerjaan yang disyariatkan, Nabi dan para sahabat pasti sudah apa? Mengerjakannya. Iya. Jadi ini subhanallah, bacaan ini dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Ini ada di sebagian riwayatnya itu dipakai kata ya di depannya, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Dan itu boleh juga, tidak ada masalah. Baik. Jadi itu saya sebut ya, haditsnya di Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelah itu dari dzikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Iya. Ini dari dzikir-dzikir agung ya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ini tersebutkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah di riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi kalau selesai dari sholat dan beliau sudah salam, beliau membaca doa ini. Beliau membaca doa ini. Dan doa ini, dzikir yang agung. Sebab terdapat di dalamnya kandungan tauhid. Terdapat di dalamnya kandungan apa? Tauhid. Iya. Dan tauhid ini itu pokok dalam segala hal. Bahkan dzikir yang sudah kita terangkan tadi itu semuanya tauhid. Salat itu semuanya tauhid. Tapi ini penegasan dari tahlil ini luar biasa di dalam menanamkan makna tauhid secara lafaz dan secara makna. Secara lafaz dan secara makna. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, ini penegasan bahwa ibadah hanya untuk Allah semata. La syarika lahu, ini penegasan juga bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, segalanya lah, segala kekuasaan adalah miliknya. Walahul hamdu, dan segala pujian hanya milik Allah. Ini kalimat-kalimat besar semua ini ya. Kalau kita cerita tentang kekuasaan Allah, pujian untuk Allah, ya bisa habis kita beberapa pertemuan untuk menjelaskan. Karena luasnya dari kandungan ini. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaannya, pujian untuk Allah. Subhanallah. Allah itu maha terpuji di dalam rububiyahnya, maha terpuji di dalam uluhiyahnya, maha terpuji di dalam nama-nama dan sifatnya, maha terpuji di dalam agama dan syariatnya, maha terpuji dalam ketentuan dan takdirnya. Itu 5 bab tadi ini, itu bab-bab semua pembahasan tauhid kembali ke situ. Iya. Baik. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau berikan. Ya, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau berikan. Kalau ada sesuatu yang Allah beri, tidak ada yang bisa menahan. Ini selalu memperkuat dari keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tahu bahwa
Pemberian itu datangnya dari Allah. Kalau Allah mau memberi kita, tidak ada yang bisa menahannya. Iya. Tidak perlu takut kepada manusia siapapun. Ini membuli, ini memboikot, ini. Memang mereka yang memiliki langit dan bumi ini. Nabi SAW itu bersatu padu manusia ingin mencelakakan beliau ketika berdakwah kepada tauhid. Para sahabat juga seperti itu. Tapi bersamaan dengan itu, kejayaan Allah telah tetapkan untuk mereka. Tidak ada yang bisa menahannya. Iya. Wala mu'tiya lima manat. Sebagaimana kalau Allah menahan sesuatu, itu nggak dicatat untuk kita. Tidak ada yang bisa memberikan. Tidak ada yang bisa memberikan. Iya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Orang yang memiliki kecukupan, kelapangan, itu tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa memberi manfaat. Karena kelapangan, kecukupan itu semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya raya misalnya, ingin membuat kita berkecukupan, dia tidak sanggup. Sebab kecukupan dan kelapangan yang ada pada dia, itu juga Allah yang berikan kepadanya. Allah yang memberikan kepadanya. Jadi subhanallah, dari mana seseorang itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dibaca cuma satu kali ya. Zikirnya dibaca cuma satu kali. Sebagaimana tadi Allahumma antas salam, tadi dibaca satu kali juga. Iya. Ada riwayat yang mengatakan dibaca 3 kali, tapi itu ada kelemahan dalam riwayatnya. Kemudian zikir yang lainnya, ini zikir-zikir indah sekali. Ya, kalau orang memenuhi maknanya dan banyak belajar tauhid, itu bergembira sekali baca zikir ini. Senang sekali hati itu, subhanallah. Itu kebahagiaan, kadang berlalu kebahagiaan itu, air mata menetes, tapi seorang susah melukiskan bahagianya membaca zikir-zikir. Kalau seorang itu memahami dari kandungan zikir itu. Iya. Di antaranya zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah. Ini ada tambahan ya, la haula wa la quwata illa billah. Dia berlepas diri dari segala daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Diulangi lagi kalimat tauhidnya. La ilaha illallah. Wa la na'budu illaiyah. Ini la ilaha illallah juga mana ya? Karena la ilaha illallah itu terkandung berapa rukun? 2 rukun. An-nafyu dan apa? Al-itsbat. An-nafyu artinya kita menafikan. Berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Itu satu an-nafyu. Al-itsbat artinya apa? Kita tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ini. Wala na'budu, itu apa namanya? An-nafyu. Kita tidak menyembah siapapun kecuali Allah. Terus setelah itu ditetapkan illa iya, kecuali hanya kepadanya. Hanya kepada Allah. Lahun ni'matu, milik Allah segala nikmat. Subhanallah. Walahul fadlu, dan milik Allah segala keutamaan. Walahul thana'ul hasan, dan milik Allah segala pujian yang terbaik. La ilaha illallah, diulangi la ilaha illallah. Mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka. Wah, ini makna ini kalau selalu diingat, ya, dibaca dan direnungi maknanya, mengukir di hati, itu keislaman. Dan itu namanya keteguhan di atas Islam. Keteguhan di atas Islam. Jadi doa ini selalu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma di Sahih Muslim, bahwa setiap selesai sholat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam, beliau bertahlil dengan membaca dzikir ini. Jadi Ibnu Zubair itu mendengarnya
dari Nabi SAW setiap kali selesai sholat. Iya, berarti Nabi menjaharkan dzikir ini atau tidak? Dijaharkan. Karena bahasanya Ibnu Zubair dibaca selepas setiap sholat, berarti dia dengar. Iya. Baik. Kemudian setelah itu ada dzikir lain. Nah ini yang paling banyak dibaca. Yaitu bertasbih, bertahmid dan apa? Bertakbir. Bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dan ini ada 5 kaifiat. Ada 5 kaifiat. Kaifiat yang pertama bisa dibaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Iya. Bisa dibaca seperti itu. 10 kali. Sebab itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan di sini disebutkan keutamaan ya tentang bagaimana sebagian sahabat mengeluhkan orang-orang yang punya harta sudah pergi membawa derajat dan kenikmatan karena mereka bisa bersedekah. Iya, mereka sholat kita juga sholat, mereka berjihad kita juga berjihad. Tapi mereka bersedekah kita tidak bisa bersedekah. Maka Nabi ajari para sahabat ini, kalau kalian lakukan sesuatu, kalian bisa mengejar pahala orang mendahului kalian, dan kalian akan mendahului orang yang datang setelah kalian, dan tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali, tapi ada kecualinya, kecuali siapa yang datang dengan hal yang semisal. Yaitulah bertasbih 10 kali di belakang setiap sholat, bertakbir bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir berapa? 10 kali. Jadi luar biasa ya. Baik. Dan saya sebut riwayat lain juga di sini, bagaimana dihitung oleh Nabi keutamaan pada dzikir ini. Bentuk yang kedua dari tasbih, tahmid dan takbir, kita membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jadi jumlahnya semua berapa? 99 kali. Dan boleh juga dibaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar digabung sekaligus 3, dibaca 33 kali. Sebab hasilnya juga berapa? 99 kali semua. Iya. Dan kalau disendirikan ada maknanya, kalau digabungkan ada maknanya. Digabungkan ada maknanya. Sebab dzikir itu kalimat-kalimat itu ada yang seperti itu. Kalau disebut sendiri dia cahaya. Sendiri lagi cahaya. Kalau digabungkan cahaya di atas cahaya. Iya. Sama dengan Asmaul Husna ya. Sering kita temukan ada Asmaul Husna digabungkan 2 nama. Kalau dia sendiri satu makna, dia di hal lain, makna lain. Begitu digabungkan mungkin muncul makna yang lain. Itu dari keindahan kalimat-kalimat terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dari Asmaul Husna atau dzikir di dalam memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saya sebutkan riwayatnya mirip ya dengan hal yang pertama. Dan ini haditsnya juga alhamdulillah di hadits sahih di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bentuk yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Yang ketiga kita membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah berapa? 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Di halaman 28 ya. Jadi semuanya berapa? 100 kali. Jadi Allahu Akbarnya sisa digenapkan menjadi 34 kali. Genaplah semuanya menjadi 100 kali. Dan itu ada di dalam hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu di Sahih Muslim. Iya. Di Sahih Muslim. Dan dikatakan ini muakibat. Amalan yang dibaca selepas sholat. La yakhibu qailuhunna wa qailuhunna. Yang siapa yang mengucapkannya, siapa yang mengamalkannya, maka dia tidak pernah kena khaibah. Tidak ada yang meleset darinya, tidak ada yang membuat dia bersedih, tidak ada yang merugikannya. Kalau dia selalu baca ini. Baik, berikutnya. Dari yang keempat. Dia membaca subhanallah 33 kali di halaman 29 ya. Ini harusnya
dibuat halaman tersendiri supaya jelas awal dzikirnya. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu berapa semuanya? 99. Digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadilah semuanya berapa? 100 kali. Ini lebih populer ya. Lebih populer biasa kita dengarkan. Ini juga haditsnya sah di Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca ini 33 kali, 33 kali, 33 kali genapkan dengan 100 tadi, maka gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Sebanyak buih lautan. Baik, kemudian yang terakhir, yang kelima. Subhanallah 25 kali. Alhamdulillah 25 kali. Allahu Akbar 25 kali. La ilaha illallah berapa? 25 kali. Jadi semuanya berapa? 100. Nah, 100 juga tetapi ditambah kalimat la ilaha illallah. Dan boleh digabungkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 25 kali. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 2. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3. Ya, menghitung zikir itu begini ya. Karena bahasa di dalam hadits karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kidu dzikir biyadihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakad zikir dengan tangannya. Aqada itu artinya bisa diartikan menghitung, tapi aqada itu dalam bahasa Arab dia ginikan. Ada lingkarannya, melingkar. Jelas ya? Ya kalau dia baca misalnya subhanallah, 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 ini melipat namanya. Melipat. Tapi kalau lebih dekat ke sunnah, dia baca subhanallah 1, subhanallah. Dia kayak melingkar gini, 2, subhanallah 3, subhanallah 4, 5. Jelas ya? Cara menghitungnya silahkan, mau begini, yang penting ada lingkaran. Itu kebiasaan sendiri aja. Bagaimana mengatur cara menghitungnya. Baik, orang kalau sudah terbiasa, dia amalkan, maka akan mudah untuknya mengerjakan dari dikir-dikir itu. Baik, sekarang sudah selesai. Dikir yang keberapa? Yang kelima, bentuk yang kelima. Dari tasbih, tahmid, dan apa? Takbir. Ini luar biasa ya, 5 pilihan. Ya, makanya jangan ada yang bilang, oh saya terlalu sibuk. Sibuk apa? Bisa baca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Apa susahnya? Ya kan? Habis sholat, langsung dia harus berdiri. Pergi aja, berdiri gak apa-apa sambil berdikir, baca. Gak ada masalah. Nah, itu kita diberi dari syariat-syariat yang meringankan. Bukan untuk membebani kita. Bukan memberatkan kita. Bahkan kita diringankan supaya kita bisa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu, ini saya sebutkannya dari keutamannya. Setelah itu membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi ini dari hal yang agung ya. Di ayat kursi itu ada 10. Kalau dipotong 10, dipotong-potong pada ayatnya itu ada 10 pembahasan. Pada ayat kursi. 10 pembahasan. Yaitu semuanya pembahasan akidah besar sekali di ayat kursi itu. Makanya tidak ada ayat yang paling agung di dalam Al-Quran melebihi ayat kursi. Melebihi ayat kursi. Dan ini perlu seorang itu selalu mengulanginya. Iya, perlu mengkajinya. Tadabbur. Ayat kursi ini luar biasa. Dan hati itu harusnya selalu kita didik untuk hal itu. Dan di halaman 38 saya sebutkan ya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi dubri kulli salatin maktubatin lam yanna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi di belakang setiap salat wajib, tidak ada yang menahan dia dari masuk surga kecuali apa? Dia meninggal saja. Jadi yang memisah di antara dia dengan surga itu cuman dia masih hidup aja. Kalau dia sudah meninggal, maka dia akan apa? Masuk surga. Iya, begitu. Maka ini dari keutamaan orang yang membaca ayat kursi. Tapi sekali lagi, ini hal-hal besar dalam agama ini, itu tidak cukup seorang itu
membaca tanpa tahu maknanya, tahu artinya. Iya. Sebagaimana seorang kalau dia bersyahadat la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu arti la ilaha illallah. Dia tidak tahu bahwa la ilaha illallah artinya dia hanya beribadah kepada Allah dan harus kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dia tidak tahu mana itu belum muslim namanya. Dia harus punya ilmu tentang mana la ilaha illallah. Sebab kalimat-kalimat dzikir ini bukan datang begitu saja, tidak ada maknanya. Itu ada makna-makna itu. Makanya kalau mau dapat dari keutamaan besar ini, hendaknya kita pelajari dari mana-mana yang besar ini. Ya, ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi, di sini membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 3 qul. Nah itu dalilnya di hadits Uqbah bin Amir di halaman 42, di riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-muawwidati dubura kulli salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah saya untuk membaca surah al-muawwidat di belakang setiap salat. Baik, ini kita membahasnya di salat apa ini? Di salat wajib. Ya, kalau dzikir selepas salat sunnah itu tidak diketahui ada dzikir selepas salat sunnah kecuali satu saja ya Syah. Yaitu dzikir selepas sholat apa? Sholat malam. Kita membaca subuhun kudus, rabbul malaikati, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Dan dibaca. Dan ada sebagian ulama yang menguatkan boleh dibaca selepas sholat duha. Tapi itu tidak begitu jelas ya dari sudut riwayat di dalam memaknakannya di tengah para ulama. Baik, kemudian setelah itu ada dzikir pagi. Dzikir pagi dan dzikir sore. Ya kalau dijaga, Imam Nawawi itu pernah ditanya. Ya. Ada pertanyaannya di kitab Al-Adhkar. Disebutkan dari masalah. Karena dalam Al-Quran itu dipuji 10 orang. Dan disebutkan pengampunan. A'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'aziman. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Salah satunya wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Nah, beliau ditanya, yang banyak berzikir kepada Allah itu siapa? Apa ukuran banyak berzikir kepada Allah? Iya. Kalau kita kadang-kadang lupa astagfirullah, ya kan? Naik misalnya, ada la ilaha illallah. Ada hal yang menakjubkan kita bilang subhanallah. Itu orang berzikir. Tapi kalau dia banyak berzikir, itu kadarnya kayak bagaimana dia dikatakan banyak berzikir kepada Allah. Kata Imam Nawawi, kalau dia menjaga zikir selepas salat. Dia juga membaca zikir pagi dan sore ya. Dia menjaga zikir sebelum tidur dan setelah tidur. Kemudian dia ada beberapa zikir umum yang dia baca. Maka itu artinya orang yang sudah berzikir kepada Allah dengan banyak. Nah ini Masya Allah ya. Luar biasa sebenarnya itu. Dari jawaban Imam Nawawi, paparan beliau, rahimahullahu ta'ala. Iya, karena dalam sehari dan semalam, iya, kita ini diliputi dengan berbagai tuntunan dan syariat seputar dzikir. Inti-intinya apa yang beliau sebutkan itu tadi. Makanya kalau dijaga, artinya dia sudah apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan itu kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hatinya itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi apa? Hati menjadi tenang. Iya. Maka dijaga dari hal tersebut. Berikutnya di sini diajarkan oleh disebutkan di sini zikir pagi. Iya.
Terus ada zikir pagi. Pagi itu waktunya kapan disebut pagi? Iya, disebut pagi. Jadi apa namanya? Memang para ulama berbeda pendapat ya di dalam menghitung pagi itu kayak gimana pagi itu. Ada yang mengatakan pagi itu dari 1/2 malam itu sudah pagi. Iya. Ada yang mengatakan pagi itu adalah sesuatu yang berada di ujung dari dua waktu. Karena ada pagi dan ada sore. Yang berada di ujungnya itu yang dihitung sebagai waktunya. Iya. Tapi yang populer itu bahwa waktu pagi itu setelah terbitnya fajar subuh untuk sholat subuh sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Itu disebut zikir pagi. Tapi ada sebagian ulama yang menganggap boleh kalau misalnya seorang itu dia lupa zikirnya. Sudah terbit matahari, misalnya sudah jam 9 dia kerja, baru dia ingat, oh tadi saya belum zikir. Terus dia baca zikirnya. Ada yang membolehkan. Karena dianggap masih apa? Masih pagi begitu. Jelas ya? Tapi sebenarnya inti di dalam pembahasan itu kita lihat teks hadits Nabi itu membacanya di mana. Itu sebenarnya lebih detail di dalam menentukan tempat-tempat. Baik. Di antara zikir pagi yang diajarkan, dan zikir yang paling besarnya yang disebut dengan nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar disebut dalam hadits Shaddad bin Aus riwayat Al-Bukhari. Iya. Yang siapa yang membaca zikir ini di waktu siang, ini perhatikan, wa man qalaha minan nahar. Siapa yang baca di waktu siang. Ini dalil bagi yang mengatakan bahwa zikir itu boleh naik-naik sedikit matahari. Karena dia sudah sebut waktu siang gitu. Jelas ya? Kemudian dia mati di pagi itu sampai sebelum waktu sore dia meninggal dalam keadaan dia yakin terhadap zikir ini, maka dia pasti penduduk surga. Sebagaimana kalau dia ucapkan di malam hari. Ini bagi siapa yang mengatakan zikir boleh agak malam-malam gitu. Iya. Setelah maghrib, nanti kita akan baca ya untuk zikir sore. Itu boleh. Lalu dia meninggal sebelum masuk waktu pagi, dalam keadaan dia yakin akan zikir ini, dia pasti penduduk surga. Makanya dia disebut sebagai Sayyidu apa? Istighfar. Nabi yang menamakannya seperti itu. Tahu artinya Sayyid? Sayyid itu pemimpin, pemuka di tengah kaum, itu disebut Sayyid. Jadi antara seluruh istighfar, ini pemimpinnya. Ini pemimpinnya. Makanya istighfar ini luar biasa ya. Jadi dibaca di pagi dan sore hari boleh. Tapi kalau misalnya seorang ingin istighfar, memperbanyak istighfar, dibacaan zikir yang lain kan, itu ada zikir juga namanya istighfar. Iya. Apalagi kalau seorang misalnya dia melakukan kekeliruan, kesalahan, dia banyak beristighfar, itu bagus sekali. Iya. Ada hal-hal yang ingin dia perindah, perlembut hatinya dan seterusnya. Dia baca zikir-zikir lain. Zikir-zikir lain. Ada yang unik ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah bilang, bikin pertanyaan begini. Atau beliau ditanya. Yang mana yang lebih afdal? Seorang itu beristighfar atau dia bertasbih? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Beliau kasih analogi yang bagus gitu. Iya. Kata beliau kalau barang itu kotor, mau dibersihkan, itu perlu sabun, pakai istighfar bagusnya. Tapi kalau dia bersih, itu kan kayak siwak, kadang bersih giginya, tapi siwak untuk memperharum, mempercantik. Dia banyak bertasbih. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jawaban Masya Allah ya, beliau bahasakan ruh syariat terhadap istighfar dan tasbih. Iya. Itu hal yang indah ya dari bentuk paparan ilmu yang bagus begitu. Ya, dzikirnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Ini pengakuan bahwa dia adalah hamba Allah. Wa ana ala ahdika. Kita di atas janji. Ada janji kita kepada Allah. Itu untuk mentauhidkannya. Itu sudah diambil. Janji ini ketika kita di alam ruh.
wa wa'dika mastata'at, sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wah, terlalu banyak yang kita buat buruk ini. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang saya lakukan. Ada perbuatan kita itu buruk, kita khawatir keburukannya itu menimpa kita, keluarga kita, orang lain. Kita berlindung kepada Allah supaya keburukan ini kita dijaga darinya. Abu laka bi ni'matika alayya. Saya akui nikmatmu, segala nikmatmu atasku. Wa abu laka bi dzambi, sebagaimana saya akui juga dosa-dosaku. Faghfirli, ampunilah saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini lihat ya, tatanannya ini luar biasa di dalam istighfar. Karena sebelum dia sampai kepada kata istighfarnya, itu sebelumnya ada pengakuan-pengakuan tauhid, penghambaan kepada Allah. Dan ini memperkuat dari keagungan makna istighfar. Jadi luar biasa pengajaran Nabi mengajari kita syahidul istighfar. Subhanallah. Iya. Nah ini dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi, manfaatnya sangat besar untuk umat Islam. Kemudian berikutnya dari dzikir juga, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini dibaca satu kali ya. Baik. Nah ini apa namanya? Adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, supaya beliau membaca hal ini setiap hari. Iya. Baik. Nah, ini dalam kandungan pelajaran juga bahwa keluarga itu perlu kita beri wasiat. Fatimah itu tidak diajar oleh Nabi baca 1, 2, 3, 4, 10 semuanya diajar, enggak. Diwasiati 1. Sebab pemelihara 1 saja itu luar biasa itu. Memelihara 1. Jadi kalau tidak bisa baca banyak dari apa yang disebut di sini, ambil 1, jangan ditinggalkan. Jelas ya? Jangan pernah kosong. Ya hari ini Masya Allah setelah dengar kajian, luar biasa ini, semangat. Ya, sehari, 2 hari, sepekan Masya Allah. Setelah itu libur 3 pekan. Ya. Ingat lagi sehari, libur lagi 1 bulan. Nah, ini tidak cocok seperti itu. Tapi kita ambil sebuah kadar, kita continue, yang lainnya kita bisa menambah. Nah, karena yang sedikit itu membawa dia seperti hidayah, membawa kepada hidayah yang lain. Sepanjang kita jaga cahaya itu, modal cahaya kita tetap ada. Kita ingin memperbesarnya, itu sisa hal-hal tertentu membuat cahaya ini tetap menyala dan bisa menjadi besar dengan hal-hal yang lainnya. Itulah hidayah-hidayah, bagaimana seorang itu menjaga dari kalimat-kalimat dzikir ya. Baik, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu. Disebut 2 nama dari Asmaul Husna, ini luar biasa. Penyebutan 2 nama ini. Karena itu banyak dari dzikir-dzikir agung diajarkan ada 2 nama ini. Ada beberapa dzikir ya. Seperti di istighfar juga ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau dzikir ini dibaca, istighfar ini, walaupun dosanya sebanyak buih lautan diampuni. Iya. Ini disebut 2 nama ini. Ya hayyu ya qayyum. Dan ini pembahasan berat juga ya, karena kalau kita uraikan 2 nama ini luar biasa ya dari kandungan 2 nama ini. Dengan rahmat-Mu ya Allah, saya memohon, saya beristighatsah. Memohon perlindungan dari kejelekan. Perbaikilah perkaraku seluruhnya. Kita kalau ada hal-hal itu, jangan sekali-sekali bersandar pada diri. Minta kepada Allah, ya Allah, perbaiki perkara saya. Iya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan biarkan menyerahkan kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sebab kalau kita ini urusan kita diserahkan kepada kita, sekejap mata saya, kita akan menanggung banyak kerugian. Iya, sebab siapa yang bergantung kepada selain Allah, itu luar biasa dari kerugian yang dia hadapi. Tapi kalau dia berdoa seperti ini,
Ini dari tamamut tawakal, dari kesempurnaan dia tawakal kepada Allah. Dan Allah telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dari zikir yang lain di pagi hari, ya, itu tadi dibaca satu kali ya, ada lagi dibaca satu kali lagi. Ini zikir, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Iya. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Karena Nabi SAW dikatakan tidak pernah meninggalkan doa ini ketika pagi dan sore. Jadi ini bahasakan ya, tidak pernah meninggalkan. Ini dari penekanan-penekanan kalau seorang menjaganya, karena Nabi selalu continue ya membaca dari doa ini. Karena kandungan dari doa luar biasa. Minta diberi afiat di mana? Dunia dan akhirat. Ya, ini tidak perlu lagi takut su'ul khatimah ini kalau dia selalu membaca doa ini. Terus dia minta diberi afwa wal afiyah, dua lagi. Al-afwa wal apa? Al-afiyah. Pada agamanya, pada dunianya, pada keluarganya, pada hartanya. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aurat-auratku. Kita ini banyak aib kita. Andai kata aib itu tersingkap di tengah manusia, iya, luar biasa kita itu dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca dari doa ini, itu artinya kita memohon kepada Allah untuk mengampuni kita. Dimaafkan pada aib tersebut dan ditutupi oleh Allah. Ya, karena aib itu kalau ditutupi itu lebih baik bagi hamba. Lebih baik bagi hamba. Karena itu pada hari kiamat ada. Dan ini di hadits riwayat Muslim, ada seorang hamba yang didekatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membisikinya. Bukankah kamu telah berbuat begini dan begini? Si hamba berkata, benar wahai Rabbku. Bukankah kamu telah berbuat begini dan begini? Benar wahai Rabbku. Nah ini keutamaan hamba ini khusus, lihat ini. Dibisiki oleh Allah. Tidak diperdengarkan kepada makhluk yang ada di depannya. Padahal ini hisapnya di mana? Pada hari kiamat itu. Di depan siapa hisap itu? Di seluruh makhluk, depan seluruh makhluk. Tapi hamba ini dibisiki. Nah dikatakan kamu bulan pernah berbuat begini dan begitu. Tapi dibisiki. Bukankah kamu pernah berbuat begini dan begini? Dia berkata, benar wahai Rabbku. Maka Allah berfirman kepadanya, di dunia aku telah tutupi untukmu. Maka pada hari ini aku telah ampuni untuk kamu. Iya. Karena itu as-sitr itu hal yang lebih apa? Lebih indah untuk seseorang. Dia menjaga apa namanya? Dari aibnya tidak dia tampakkan kepada manusia. Itu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa amin ro'ati. Ya Allah beri saya keamanan pada hal-hal yang membuat saya takut. Ini kekhawatiran kita ini banyak sekali, subhanallah. Kalau kita mau pikir, kekhawatiran kita dalam sehari dan semalam banyak sekali. Kita mohon kepada Allah. Beri saya keamanan. Ya Allah jaga saya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dan saya berlindung kepadamu dengan keagunganmu. Jangan sampai saya dibahayakan dari bawahku. Ini luar biasa ya kalau kita minta ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena ini permohonan keselamatan dari segala hal. Di halaman 54, Allahumma alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Dibaca satu kali. Iya. Ini hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasai di Sunan Al-Kubra. Dan ini dzikir disyariatkan dibaca di pagi hari, di sore hari, dan ketika akan tidur. Ketika akan tidur juga. Iya. Karena ini permohonan kepada Allah sesuatu hal yang besar. Untuk berlindung dari kejelekan dirinya satu,
dan berlindung dari kejelekan syaitan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, berlindung dari kejelekan kesyirikan. Berlindung dari kejelekan kesyirikan. Ya, dan ini zikirnya ahli tauhid. Ya. Berlindung dari kesyirikan. Kemudian berikutnya adalah membaca radaitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Dibaca berapa kali? 3 kali. Nah, ini ada hadits pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu di riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Iya. Yang mana Nabi berpesan kepadanya, tidak ada seorang hamba muslim yang berucap dzikir ini ketika pagi dan sore hari kecuali hak atas Allah untuk meridhoi dia pada hari kiamat. Kalau orang mau diridhoi, baca dzikir ini. Pagi dan petang 3 kali. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam apa? Nabiyan. Dzikir berikutnya di halaman 59, bismillahilladzi la yadurru masmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Iya. Dan ini dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Dan ini dari hadits Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Iya. Jadi ini kalau dibaca 3 kali, maka dikatakan lam yusibuhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Kalau dibaca di waktu sore, ya maka tidak ada bahaya yang akan menimpa dia sampai dia masuk di waktu pagi. Kalau dia baca di waktu pagi, tidak ada bahaya tiba-tiba yang menimpa dia sampai masuk di waktu sore. Ada yang unik ya dari hadits ini. Karena putra Utsman bin Affan, namanya Aban, itu terkena penyakit al-falij. Iya. Terkena penyakit al-falij. Penyakit falij itu artinya apa ya, kayak stroke begitu. Jadi lumpuh. Ya. Jadi ketika dia sampaikan hadits itu dari Utsman, maka ada orang yang mendengar hadits itu darinya, dia melihat kepada Aban. Maka Aban bilang, "Kenapa kamu melihat ke saya?" Ya mungkin dia sudah ini kan, sudah merasa ini, kenapa kamu kalau beramal hadits ini tidak tertimpa bahaya, kenapa kamu lumpuh? Ya kan? Kan begitu mungkin kalau bahasa sederhana ya. Kata Aban rahimahullah, kata beliau, "Fa wallahi ma kadzabtu ala Utsman." Demi Allah saya tidak dusta atas Utsman bin Affan yang menyampaikan hadits. Wala kadzaba Utsmanu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah Utsman bin Affan tidak mungkin berdusta atas nama Nabi menyampaikan hadits ini. Tapi yang masalah itu saya, kata beliau. Kata Aban, di hari saya terkena penyakit ini, saya marah waktu itu. Dan saya lupa membaca doa ini. Lupa membaca doa ini. Subhanallah. Jadi lupa gara-gara apa? Tidak membaca doa. Iya. Dan kita bersyukur kepada Allah, banyak afiat yang diberikan. Kalau cerita pengalaman hidup, itu banyak sekali hal-hal yang dihindarkan dari kita. Dan saya mikir-mikir, kenapa dihindarkan dari saya? Padahal perkara besar sekali. Ya, kejadian dahsyat sampai sekarang kadang saya masih ingat. Tapi Allah lindungi dari kejelekan. Saya pikir, oh tadi pagi alhamdulillah saya baca dzikir pagi. Ya, untuk itu. Ada sebagian guru itu, dia disengat kalajengking. Sengat kalajengking ini. Pernah tahu orang disengat kalajengking? Ya. Itu luar biasa ya sengatan kalajengking. Saya pernah disengat kalajengking sekali di Yaman. Siang-siang, mau tidur. Kalajengking, anak kalajengking. Belum ada hitamnya, putih semua. Ya itu aja sudah membuat apa namanya, hal yang tidak enak di tangan. Ya, ini disekat kalajengking berbisa. Tapi kalajengking itu tidak berpengaruh. Jadi tanya Syekh, kenapa antum ini apa namanya tidak terbahayakan? Kata beliau, mungkin karena saya tadi baca dzikir di pagi hari. Iya. Atau dzikir ketika turun di satu tempat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Akhirnya terjaga.
tidak tertimpa dengan hal tersebut. Jadi dikir-dikir ini jangan dikira ya bahwa ini benteng. Terus jangan mikir diri sendiri. Kadang anak-anak kita terhindar dari kejelekan dengan zikir yang kita baca. Keluarga kita terhindar dari kejelekan karena apa? Karena zikir yang kita baca. Iya. Dan ini dari keindahan zikir-zikir ini. Baik. Kemudian setelah itu dari zikir juga kita membaca subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Ya, dibaca 100 kali. Nah ini kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang mendatangkan hal yang lebih afdal dari membaca zikir ini. Kecuali siapa yang berkata seperti itu atau lebih dari itu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sampai 100 kali. Iya, di waktu pagi dan petang. Akan datang nanti ya di zikir petang. Kemudian dari zikir juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali. Dan ini syah di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya. Di mana bahwa siapa yang membacanya itu akan ditulis untuknya seperti membebaskan 10 orang budak, ditulis untuknya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 kejelekan. Dan itu adalah benteng baginya di hari itu sampai dia masuk di waktu sore. Sampai dia masuk di waktu sore. Dan itu terdapat juga keutamaan zikir di hadits yang disebut di sini. Zikir untuk subhanallah bihamdi yang telah berlalu. Baik, demikian pula dari zikir kita membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ini dibaca berapa kali? 3 kali. Dan ini khusus zikir pagi. Ini khusus zikir pagi karena di hadits Juwairiyah di riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Juwairiyah di pagi hari. Iya. Yang mana Nabi Juwairiyah itu habis sholat subuh, ada tempat sholatnya. Dia duduk khusus. Nah ini menunjukkan di rumah itu disyariatkan ya, kalau orang laki-laki maupun perempuan, ada tempat khususnya dia sholat di situ. Dia duduk, berzikir, memuji Allah dan seterusnya. Iya. Itu disyariatkan. Seperti Juwairiyah, beliau duduk di tempat sholatnya. Sudah terbit matahari, Nabi kembali. Nabi berkata, kamu masih duduk di sini? Kata Juwairiyah, iya. Dan ini subhanallah dari ibadah Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW bersabda, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Thalatha marrat. Saya telah ucapkan setelah engkau 4 kalimat. Saya ucapkan 3 kali. Andai kata ditimbang yang saya ucapkan ini dengan semua yang kamu baca di hari ini, maka 3 kalimat ini atau 4 kalimat ini akan lebih berat daripada apa yang telah kamu baca. Apa itu? Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu 4 kalimat yang di belakangnya. Karena itu sebagian ulama itu membolehkan kalau seorang misalnya zikir umum ya, zikir lepas. Dia membaca misalnya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati, itu boleh, nggak ada masalah. Sebab itu menunjukkan pengagungan atas kalimat zikir yang dia ucapkan, membuatnya lebih berlipat ganda. Baik. Di antara zikir juga seorang membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusyur. Ini di hadits Abu Hurairah, di riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Iya. Dan Rasulullah SAW lalu membaca dari zikir ini. Dari zikir yang lain juga, dan ini dibaca 1 kali juga, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Nah ini luar biasa ya dari kandungan zikir ini. Karena terdapat di dalamnya tauhid. Kemudian kita memohon kepada Allah segala kebaikan di hari itu.
dan setelahnya, dan kita berlindung dari kejelekan yang terjadi hari itu dan apa yang terjadi setelahnya. Kemudian kita berlindung dari dua penyakit besar. Apa ini dua penyakit besar? Satu, penyakit malas, dan yang kedua penyakit su'al kibar. Orang sudah tua itu ada hal yang buruk pada saat tua. Itu kalau berpengaruh pada dirinya, itu artinya dari musibah yang menimpanya. Maka kita berlindung dari hal itu. Ya, berlindung dari hal tersebut. Dan kita berlindung dari dua perkara yang besar yang lainnya. Berlindung dari siksaan api neraka dan berlindung dari siksaan di mana? Di alam kubur. Baik. Kemudian jadi ini doa-doa ya yang beberapa doa dzikir petang. Ya. Kemudian satu lagi ada dzikir asbahna ala fitratil Islam wala kalimatil ikhlas wala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini juga tauhid ya. Penegasan di atas keislaman. Di atas fitrah. Kalimat ikhlas. Seorang berpegang dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari kesyirikan. Ya, subhanallah. Dan ini dari hal yang dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan haditsnya ya di Musnad Imam Ahmad dan Nasai dalam Sunan Kubra dari Abdurrahman bin Abzah radhiyallahu taala anhu. Baik, itu dzikir pagi. Ya. Kalau dzikir sore itu ada yang mengatakan bahwa dia bermula dari siang. Setelah sholat duhur itu masuk sore sudah. Dan dia mengatakan sore itu setelah sholat asar sampai ke maghrib. Dan dia mengatakan dia dari sholat asar, oke, sore itu. Tapi maghrib itu masih masuk sore. Makanya dikasih batasan sampai waktu isya. Karena masih terlihat cahaya syafaq, matahari terbenam itu. Iya, cahaya syafaq yang berwarna merah masih terlihat, itu masih sore. Ada sebagian ulama kita yang berpendapat seperti itu. Dan saya lihat dari guru-guru kita, seperti misalnya guru kami Mufti Saudi Arabia sekarang ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, hafizahullah ta'ala, itu kalau beliau habis sholat maghrib, itu biasanya kan beliau itu duduk di Jami' Kabir. Didatangi oleh orang-orang, kadang beliau habis sholat, salam, itu sudah banyak yang di sekeliling beliau tuh. Orang-orang ngantri mau nanya. Iya. Itu tempat nanya paling bagus memang. Saya juga biasanya kalau ada hal-hal saya ikut ngantri di situ. Ya, beliau kalau sudah selepas sholat gitu, ini beliau tahu banyak yang ngantri. Tapi beliau besarkan dzikirnya, selesaikan dulu semua dzikirnya. Selepas sholat, dzikir sorenya, begitu selesai, baru beliau jawab pertanyaan. Kalau beliau jawab pertanyaan, beliau berdiri untuk sholat sunnah. Iya. Kalau ada pelajaran, beliau mengajar antara maghrib dan isya. Jelas ya? Jadi maksudnya ada dari para ulama kita yang berpendapat seperti itu. Dan itu, dzikir itu keperluan. Bukan sesuatu yang harusnya kita didukung oleh orang gitu. Tapi itu keperluan kehidupan kita. Kebutuhan hidup. Bahkan kewajiban di dalam hidup kita. Kita tidak bisa terlepas darinya. Tidak terlepas darinya. Ya kalau selalu dijaga dan dipelihara, kita berharap itu sangat bermanfaat sekali. Jadi semua dzikir yang telah lalu, itu dzikir pagi. Kecuali kalau ada saya sebut di sini, berarti itu dzikir pagi dan sore. Nasnya sudah berlalu. Nas haditsnya. Jadi saya sebut dari dzikir sore di sini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi cukup dibaca satu kali. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Ini dibaca satu kali juga. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Dibaca sekali juga.
Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Dibaca satu kali juga. Kemudian dibaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini dibaca berapa kali? 3 kali. Kemudian membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Kalau tadi kan zikir pagi apa tadi? Allahumma bika asbahna. Kalau sini terbalik. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Kemudian amsayna wa amsal mulk. Kalau di sebelumnya apa? Asbahna wa asbahal mulku kalau di pagi hari. Tapi kalau sore hari amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Kalau sebelumnya khaira ma fi hadzal yawm. Kalau ini laila ya, malam. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Baik, jadi itu akhir dari bacaan dzikir sore di sini. Artinya yang tidak disebutkan dari dzikir pagi itu berarti itu khusus dzikir dibaca di mana? Di pagi hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan melindungi kita semua dari kejelekan diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua menjadi hamba-hamba yang banyak berzikir kepadanya, selalu beribadah kepadanya dan bersyukur terhadap karunia dan nikmatnya. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijaga di atas tauhid, di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam. Baik. Sudah berlalu banyak dari waktunya. Tapi nggak apa-apa ya, 3 pertanyaan. Silakan, Pak. Ya, bismillah. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan zikir pagi dan petang, kadang ada kita ketika zikir di pagi hari atau di saat petang itu kita tidak menyelesaikan semuanya itu Ustaz, karena waktu yang kadang ada ini. Boleh kan kita sambil berkendara atau apa kita menyelesaikan zikir-zikir tersebut itu Ustaz, sambil berkegiatan atau apa? Ya, syukran itu. Iya, pertanyaan yang bagus ya. Barakallahu fikum. Ya, sekarang kita itu keadaan banyak dari kita ya. Apalagi di kota seperti ini. Kadang pagi-pagi ya, khususnya dzikir selepas sholat sebenarnya itu. Ya, karena aktivitasnya banyak, terikat dengan kerja, amanah dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang memang berjalan di dalam kehidupan. Tapi Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Terus yang kedua, pilih dari dzikir itu yang kita selalu continue, kita jaga. Kemudian yang ketiga, dzikir itu kalau dibaca sepanjang dia di waktunya, di tempatnya, maka itu nggak ada masalah walaupun sambil ada kegiatan. Iya. Misalnya sambil dia berbicara dengan orang, ini masih subhanallah bihamdihinya masih jalan dia. Masih dihitung 100 gitu. Nah itu nggak apa-apa. Jelas ya, tidak ada masalah. Yang penting wiridnya itu dia pelihara, dia jaga. Ya barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Alhamdulillah wabarakatuh. Kalau kita sepertiga malam terakhir habis sholat sunnah sebelum waktu sholat subuh, kemudian melakukan amalan zikir pagi, apakah itu termasuk kategori zikir pagi apa setelah sholat subuhnya Ustaz? Hanya itu aja Ustaz pertanyaan Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan saya sebut silang pendapat para ulama ya dalam bahasa. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan dari 1/2 malam itu sudah masuk di waktu pagi gitu. Di waktu pagi. Iya. Jadi kalau menghitung dalilnya itu apa namanya 3 pendapat itu biasanya dalilnya masing-masing. Tapi kalau mau aman itu dibaca setelah selepas sholat subuh, itu lebih keluar dari silang pendapat. Sebab itu banyak ulama mungkin di waktu itu tidak bersilang pendapat bahwa itu yang dihitung waktu pagi. Yang sebelumnya dan setelahnya, ini yang ada silang pendapat. Kita masuk saja di hal yang apa? Ya hal yang disepakati. Kecuali kalau seorang misalnya takut, habis subuh dia nggak bisa dzikir lagi, ketinggalan. Ya itu mungkin kalau diambil sebagian pendapat itu tadi, mungkin itu nggak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Walaupun sebagian ulama itu ada yang menganggap bahwa wirid yang selalu dijaga, kalau dia luput darinya itu dia boleh baca di waktu lain. Kalau dia selalu menjaganya, memeliharanya. Sebab itu kontinu di atas sebuah amalan yang disyariatkan itu dipelihara supaya terjaga. Makanya Nabi SAW itu kalau beliau luput tidak sholat malam, beliau sholat di siang hari. Tapi digenapkan. Kebiasaan sholat beliau kan 11 rakaat. Beliau pernah luput, tidak melakukannya di malam hari. Beliau sholat 12 rakaat di siang hari. Sholat 11 rakaat di siang hari. Jadi itu dari hal-hal sebenarnya supaya kita itu terjaga di atas sebuah kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Dan seperti yang saya terangkan tadi, jiwa itu perlu ada kebiasaan yang dia jaga, dia pelihara. Itu yang membuat dia istiqamah. Iya. Membuatnya istiqamah. Dan jiwanya itu gampang diatur gitu. Kalau dia terbiasa untuk ada hal yang dia bisa kontrol jiwanya di situ. Ya barakallahu fikum. Baik, pertanyaan terakhir. Baik, silakan. Salah satunya. Dua-duanya nggak apa-apa. Terakhir beneran ya yang keempat. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, apakah urutan dalam zikir ini menjadi sesuatu yang harus diikuti? Apakah bisa kita acak? Dan satu lagi, ada mungkin saya pernah lihat di riwayat yang lainnya, ada lanjutan dari wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajuru ila muslim. Apakah ini ada riwayatnya atau tidak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertama, dzikir itu tidak disebutkan urutan. Harus ini dulu, kemudian ini. Tapi kan bahasa-bahasa yang dipakai oleh sahabat menerangkan dzikir itu dari Nabi, itu memberi kesan sebenarnya. Misalnya, istighfar 3 kali. Itu diakhirkan atau dilakukan di awal? Dilakukan di awal, sebab disebut bahwa Nabi itu selepas salam langsung apa? Istighfar 3 kali. Yaitu kan menunjukkan bahwa ini dibaca di awal gitu. Tapi yang di awal juga ada seperti hadits Ibnu Abbas. Dia tidak tahu Nabi selesai sholat kecuali mendengar takbir. Jadi bisa juga di awal gitu. Ya kalau misalnya ada yang membaca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dia takbir Allahu Akbar. Allahumma antas salam minkas salam. Itu tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Jelas ya? Demikian pula dzikir yang di belakangnya. Ya mau dibaca ayat kursi dulu baru 3 kul, itu juga gak apa-apa. Atau 3 kul dulu baru ayat kursi juga gak apa-apa. Iya. Dibaca ayat kursi 3 kul baru subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu juga gak ada masalah. Iya. Yang bermasalah itu kalau tidak berzikir. Ya kan? Kalau baca zikir alhamdulillah itu bagus. Baik, yang kedua,
di tambahan itu wa aqtarif ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim, itu ada sebagian riwayat ya, tapi seingat saya itu riwayat ada kelemahan di tambahan riwayat itu ya. Dan di sini saya nggak sebutkan memang karena biasanya saya mengambil dari riwayat-riwayat yang populer yang ada di dalam pembahasan para ulama rahimahumullahu taala. Ya, tambahan-tambahan kalimat itu kadang kita kalau dia ada di satu riwayat tidak ada di riwayat yang lain, itu banyak pembahasannya di kalangan ahli hadits. Dan biasanya ahli hadits itu kalau ada riwayat yang populer terus ada tambahan, asalnya tambahan ini tidak dia terima kecuali kalau ada jalur periwayatan yang memastikan bahwa itu syah. Biasanya seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau ada dari para ulama ahli hadits yang menyebutkannya, ya dari ulama ahli hadits, maka tidak apa-apa seorang itu mengamalkannya karena dia percaya kepada ulama ahli hadits tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan terakhir beneran ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, ketika seseorang banyak melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat dan dia merasa taubatnya itu mungkin berat, kemudian dia mentahqiq kalimat tauhid, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, apakah itu boleh Ustadz? Dan apakah diharapkan lebih besar diampuni dibanding dengan taubat yang biasa ma'ruf Ustadz? Jazakallah khair. Ya boleh dia baca doa itu bagus ya. Cuma itu kan doa yang disebut tadi itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di kondisi genting. Di kondisi biasanya ada karb, ada hal yang genting. Tapi kalau misalnya dia kegentingannya, khawatirnya karena dosanya dia jatuh di dalam hal yang genting, maka itu nggak apa-apa dia baca doa itu tadi. Sebagaimana Nabi Yunus di perut ikan beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kalau dibaca itu lebih mencocoki sebenarnya, tapi kalau dibaca dzikir yang disebut tadi dari Ibnu Abbas itu juga tidak ada masalah. Karena tauhid itu, kalimat-kalimat tauhid apabila menyertai seseorang memohon ampun kepada Allah, itu akan lebih besar. Diharapkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat tauhid tersebut. Makanya di dalam hadits qudsi di riwayat At-Tirmidzi dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya ibn Adam, wahai anak Adam, law laqitani bi qarabil ardi khataya. Andai kata engkau berjumpa denganku dengan membawa sepenuh bumi dari dosa, tapi engkau tidak pernah berbuat kesyirikan kepadaku dengan suatu apapun, la laqituka bi qarabil ardi maghfiratan. Maka aku akan menjumpaimu dengan sepenuh bumi pula dari pengampunan. Itu karena dia punya syarat apa? Tauhidnya. Iya. Nah, itu hal-hal yang besar ya. Jadi kita belajar tauhid itu kita harus tahu juga ya. Bahwa keagungan tauhid itu ada juga di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam setiap kali tauhidnya semakin sempurna, maka pasti semakin besar dari pahala dan keutamannya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian ini bermanfaat bagi semuanya. Dan saya berterima kasih kepada semuanya atas partisipasinya. Ya, cara kebaikan dari bentuk tahun alal birri wat taqwa, kita ada kegiatan-kegiatan yang baik, membantu diri kita, membantu saudara kita, memperkenalkan hal-hal yang baik kepada manusia. Itu semuanya pintu-pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah dan ketaatan. Dan seorang itu di dalam kehidupan dunia ini ada pintu ibadahnya dari satu sudut ini, ada yang di sudut lain pintu ibadah dibukakan dari sudut ini. Karena itu Imam Malik rahimahullah suatu hari beliau disurati oleh Al-Fudail ibn Iyad. Dan Al-Fudail bin Iyad ini dari ahli ibadah yang terkenal. Dan beliau menasihati Imam Malik supaya banyak beribadah, ketaatan, dan seterusnya. Iya. Tapi Imam Malik itu terkenal dengan banyak mengajar, memberi ilmu, dan seterusnya. Maka Imam Malik membalas surat Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata bahwa engkau ini di atas sebuah kebaikan, saya juga di atas sebuah kebaikan.
Apapun yang Allah catatkan untuk kita, semuanya kita semua di atas kebaikan. Dan itu mungkin mana ucapan Imam Malik ya. Kita ini di posisi apapun kita, kalau ada pintu-pintu kebaikan, kita mendukung pintu kebaikan tersebut. Kita berusaha, kita doakan saudara kita ya di atas pintu kebaikan itu supaya kita juga dapat pintu kebaikan, kan begitu. Kita bersyirikat dalam kebaikan, semoga dari kita bersyirikat dalam kebaikan itu Allah mudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita mendoakan saudara kita di atas pintu kebaikan, barangkali Allah bukakan untuk kita pintu kebaikan yang sama atau hal yang lebih baik daripada itu. Karena itu saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menutup dari kita semua segala pintu kejelekan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.